Saya berusaha ngantar ke mobil, saya tegarkan diri saya. Walaupun setelah mereka berangkat saya tiduran gitu Mbak Ulia. Yang itu yang saya lakoni untuk anak-anak sampai anak-anak besar. Nggak pernah marah Mbak. Saat ibu ketahuan sakit kanker gitu misalnya, pernah nggak kayak makanya kamu makannya benar gitu? Nggak pernah. Bapak nggak pernah marah sama anaknya juga. Ya kurang lebih kita 7 tahun bersama loh katanya. Disebut seperti itu. 7 tahun bersama tuh maksudnya? Umur saya 7 tahun. Kanker itu bukan kiamat ya. Bukan kiamat subro, bukan. Ya itu perjalanan ya. Kanker Pasti itu bukan kiamat. bukan kiamat itu. So, welcome to Cancer Survivor, and this is their story. Assalamualaikum semuanya, saya Ulia dan Anda sedang mendengarkan Cancer Survivor Podcast. Di Indonesia itu, kasus kanker payudara merupakan kasus yang paling besar, yang paling banyak. Kalau menurut Global Survivor Observation, ini jadi di tahun 2020 itu kanker payudara merupakan kanker yang paling banyak ada kasusnya di Indonesia. Sebesar 19%, 16-19%. Nomor 2-nya, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nomor 2-nya? Jadi yang pertama kanker payudara, yang kedua adalah kanker serviks. Yang ketiga kanker paru-paru. Sebenarnya saya agak khawatir sih karena sebagai perempuan, kanker payudara dan kanker serviks itu berarti kitanya adalah perempuan. Namun sebenarnya ada kabar baiknya nih. Kabar baiknya adalah penderita atau penyintas kanker payudara itu merupakan salah satu penyintas yang memiliki kualitas hidup yang cukup baik. Kenapa? Karena kalau misalnya dideteksi secara dini dan juga ditangani, diobati secara tepat waktu, maka penyintas kanker payudara itu bisa memiliki kualitas hidup yang baik. Jadi dia itu bisa melakukan aktivitas kegiatan sehari-hari dengan normal. Nah, di studio kita kali ini sudah hadir ada Ibu Aryani dan juga suami Ibu Aryani. Boleh perkenalkan diri dulu mungkin Pak Ibu Aryani dan Bapak. Saya dengan Pak Sidik. Pak Sidik Siregar, istri saya namanya Bu Aryani. Bu Aryani divonis menderita sakit kanker payudara pada tahun 2000 ya Bu ya? Iya. Itu artinya sudah 20 tahun yang lalu. 25 tahun yang lalu. 25 tahun yang lalu malah. Insya Allah. Jadi hari ini Ibu dan Bapak duduk di hadapan kita semua dengan segar, tegap nih gitu, semangat. Kita mungkin 25 tahun bukan waktu yang sebentar gitu. Mungkin ada banyak hal gitu yang pada dilalui selama 25 tahun yang bisa dibagi kepada pendengar. Saya mau cerita dulu deh awal ini, berarti kita balik ke tahun 2000 gitu. Mungkin Bu Aryani juga belum 40 ya umurnya ya. Usia menjalani 40 tahun. Saat itu gitu, sebelum Ibu terkena divonis, apa sih saat itu aktivitas yang sedang Ibu jalani? Kemudian kenapa pada hari Ibu memutuskan mau periksa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Pada waktu itu saya itu bulan Agustus tahun 2000. Jadi saya kan tim voli di daerah saya itu. Atlet ya? Enggak, bukan atlet juga, tapi suka olahraga lah. Jadi setelah itu biasanya kan saya habis itu suka luluran ceritanya. Saya luluran, tapi pada saat itu saya lulur sendiri. Karena kalau habis olahraga kan ya. Kok kayaknya ada sedikit-sedikit ada kayak jalan-jalan gitu loh di dekat payudara saya itu. Nah saya langsung, memang saya suka kalau misalnya merasa langsung cepat ke rumah sakit gitu loh Mbak Olia. Nah saya ke rumah sakit, sesuatu rumah sakit. Terus saya di sana di mamografi. Terus katanya, wah nggak apa-apa ini Bu. Ini cuma hanya pengapuran, minum obat aja juga nanti hilang gitu kan. Ya sudah. Pengapuran itu maksudnya gimana ya Bu? Saya tidak nanya waktu itu seperti apa menurutnya dokter itu ya. Pengapuran tapi di payudara itu ya? Ini hanya bukan pengapuran, dia bilang kayak ada sesuatu apa gitu loh. Tapi dengan minum obat itu pun bisa hilang gitu katanya. Sudah, habis itu saya pengen second opinion. Terus saya ke suatu rumah sakit, ke USG mamografi lagi di sana. Nah di sana mamografi omongnya juga seperti begitu gitu. Tapi dokternya bilang kalau Ibu pengen aman, ini dibersihin Bu. Terus saya tanya, dibersihin seperti apa Dok? Ya diambil itunya udah. Berapa lama operasinya? 15 menit. Setelah 2 jam kemudian Ibu boleh pulang.
Tapi sempat pikiran nggak, Bu? Kayaknya sesuatu yang lebih Enggak. dari itu. Enggak. Saya nggak sakit kan. Nggak sakit dan dibilangnya kan paling cuma 15 menit ya Iya. kalau mau operasi. Saya nggak sakit. Saya nggak ada rasa apa-apa. Cuma saya merasa pengen aman aja hidupnya gitu. Pengen kebetulan ada rezeki kan ya apa salahnya kita bersihin badan kita gitu loh Mbak Aulia. Terus udah gitu diambil. Setelah 3 hari kemudian PA-nya itu dinyatakan tuh saya cancer. PA itu apa, Ibu? Analisa panatominya. Jadi Jadi pokoknya biasanya akhirnya itu- vonisnya justru malah kanker. Ya stadium 2A. Stadium 2. Saya sempat waktu itu kaget juga ya. Karena waktu itu pada saat saya waktu mau operasi itu berdua dengan ada salah satu ibu dari Pekanbaru. Dia dinyatakan cancer. Saya dinyatakan pengapuran. Ternyata hasilnya kebalik. Oh. Ibu nggak takut salah hasil Ibu? Ada, Kemarin pikiran tadi saya awalnya begitu. dibilang tetap. Ada pikiran saya begitu. Tapi saya pasrah sama Allah aja. Ada pikiran saya. Wah, ibu itu nangisin saya soalnya. Ibu doain saya. Saya cancer kata dia. Ibu hanya pengapuran. Anak saya waktu itu masih umur 4 tahun yang kecil. Saya padahal aktivitas saya banyak banget. Dan saya setiap hari pasti ada aktivitas. Nah udah gitu. Udah pas hasilnya 3 hari kemudian ada hasilnya. Dokternya suruh balik. Terus dokternya bilang, ibu pengen aman nggak, pengen sehat sampai ini nggak gitu kan? Oh iya, pengen lihat anaknya sampai besar. Oh iya dok pasti, saya bilang. Udah Bu diangkat ya, dibersihin ya. Nah dibersihin, pas waktu dibersihin itu saya kan nggak tahu, yang tahu suami saya bagaimana sampai diangkat gitu tuh. Mungkin ngomong sama suami saya harus dibersihin, harus diangkat, saya nggak tahu kan, saya udah durung operasi. Setelah itu udah diangkat. Itu ya saya menjalankan kemo, menjalankan sinar. Nah setelah itu sembuh ya. Di tahun 2000 itu juga. Iya. Tapi memang lebih berat itu saya kan nggak sakit sebenarnya, masuk rumah sakit. Saya masih bawa mobil sendiri, masih aktivitas semua gitu. Tapi yang paling sakit itu saya nggak kuat kemonya. Berat bagi saya kemo itu. Kemo itu kan nggak sekali 2 kali ya, Iya, setahu saya ya. iya. Berarti sepanjang tahun 2001 dan seterusnya itu Kan ada rangkaiannya Mbak. Ada rangkaian kemonya berapa kali, 6 ya. Terus sama sinarnya itu 25 kali. Yang berat justru terapinya itu yang buat saya. Yang membuat saya lebih drop. Waktu itu gitu loh Mbak Aulia ya. Nah udah gitu kan bersih tuh Mbak Aulia. Tahun 2013 kembali ada luka. padahal udah bersih ya. Ibu operasi, kemo, tidak ada luka. Ini sebelum ini ibu kita yang tahun 2013 ini nih, Bapak di saat tahun 2000 itu, ketika Bapak tahu nggak sih kalau misalnya ibu itu divonis sakit kanker gitu? Apakah Bapak ada di situ untuk terus mengambil keputusan? Kok tadi kan ibu bilang ya selagi ada rezeki ya nggak apa-apa lah kalau misalnya mau operasi gitu. Terus kemudian ternyata kanker dan operasi lagi. Apakah ada turut andil Bapak dalam keputusan situ yang mungkin bilang dalam pikiran Bapak sepertinya kalau misalnya nggak perlu dioperasi atau itu malah bikin kamu sakit, mungkin lebih baik ngeliat ibu yang masih menjalani aktivitas dengan biasa aja nih. Karena kan ibu bilang ibu nggak sakit ya Bu ya. Itu malah pengen operasi karena memang ada ini ya vonis ya. Iya. Bapak saat itu bagaimana Bapak terlibat dalam pengambilan keputusan di waktu itu Pak? Baik, Mbak Alia. Dari waktu itu pertama-tama kan sudah ya salah satu rumah sakit yang menyebut ada gejala kanker. Nggak pengapuran. Pengapuran. Habis itu pertama yang bisa dilakukan sama dia adalah dibelek sedikit. Terus dia bilang awalnya getah bening. Oh, getah bening. Oh dibilang waktu itu Ya, ya. getah bening. Getah bening tuh kanker getah bening atau Ya. oh dibilang kanker getah Getah bening. bening. Nah, Karena lokasinya di situ gitu ya di. terus saat kita pulang ke rumah sehari 2 hari lagi, ya, kita punya teman bersaudara dokter dari Kamtum juga, sini juga dia ahli lah. Terus dia bilang ya sebaiknya diikuti saran dokternya itanya. Nah dari yang tadinya operasinya hanya kecil bisa pulang, terus menurut analisa si profesor tersebut itu memang sebaiknya diangkat gitu. Diangkat. Dah, sebelum operasi itu, dia juga udah diskusi sama saya. Udah diskusi sama si profesor. Dan sekarang sudah almarhum profesornya. Dia bilang, Mas, ini insya Allah bisa ini. Disembuhkan. Biasa dilakukan. Ya kurang lebih kita 7 tahun bersama. Loh, kata dia. Disebut seperti itu. Oh, 7 tahun bersama tuh maksudnya Umur saya 7 tahun.
7 tahun lagi gitu ya. Saat itu belum 40 ya. Dan Anak usia 4 tahun. dan ya. omongan itu baru saya sampaikan ke istri saya kira-kira setengah tahun yang lewat, yang menyebut bahwa 7 tahun. Bapak simpan Si apa profesornya ya? itu sudah nggak ada, dia sehat. Nah, jadi dalam perjalanan itu operasi sebentar, pernah kira-kira mungkin persiapannya baksa 2 jam, operasinya mungkin setengah jam, habis itu udah pemulihan. Yang saya lihat yang dirasakan oleh istri saya yaitu kemo itu. Kemo yang mungkin dampaknya bisa kukunya sampai habis, Rambut habis, rambut habis. Seperti muka itu. hitam. Nah, itu dalam perjalanan 3 tahun sembuh. Tapi masih Kumat minum, lagi setelah 3 tahun. enggak, masih terus minum seloda. Jadi 2000 sampai 2003 adalah masa-masa Ibu melakukan pengobatan ya, Iya. rangkaian Iya, terapi. Setelah tahun 2003 Ibu masih minum apa? Seloda. gitu ya. seloda bukan obat kemo yang diminum tiap hari. Obat kemo atau obat kanker, obat Iya, jadi obat kemo untuk kankernya. Sebetulnya secara kalau dihitung per tahunnya, pengobatannya sangat sedikit ini. Iya, Sangat sedikit, tidak seperti orang sakit tiap hari ke rumah sakit, tiap hari makan obat, bukan, tidak seperti itu. Nah, ada yang menyarankan selain berobat di rumah sakit, katanya ada ahlinya, ada ahlinya. Kebetulan yang nyarankan itu dulu calon besan dokter. Ya, jaraknya jauh berarti ya Pak. Kalau anak terakhir tadi 4 tahun, berarti kakaknya mungkin udah mau besanan Mau di besanan. tahun 2000. enggak, kan 13. kambuh lagi yang Oh, 2013. ya ada luka kecil. Setelah saya pulang dari Jepang itu mungkin makannya kurang baik, Mbak Aulia. Pulang dari Jepang ada luka sebesar biji beras ya. Saya cerita sama besan saya itu. Calon besan masih. Calon besan, belum besan. Iya. Saat itu. Ya. Jadi dia bilang ada yang kira-kira bisa dimanfaatkan, ada apa namanya, ada Pemakaian rompi gitu. kayak rompi katanya, pakai ada alatnya Jadi gitu. selain dari dokter lah ya. Itu dokter yang membuat. Enggak, kami sudah enggak ke dokter lagi habis itu. Jadi gini, kalau boleh saya rangkum perjalanan Bapak dan Ibu, berarti tahun 2000 itu divonis kanker, sampai 2003 itu pengobatan tuh sudah sehat ya, minum obat aja gitu ya. Iya. Sampai tahun 2013 akhirnya tadi kamu lagi kan ada luka. Itu disitulah tadi ya ada calon besan, saat itu masih calon yang ngusulin udahlah kalau untuk kali ini mungkin dokter itu malah nyaraninnya pakai tadi ya Alatnya alat saja gitu. ya, terapi alat gitu. Jadi berarti kira-kira memakai alat rompi sudah mungkin masa 12 tahun ya. 12 tahun lebih ya. Oh, 12 dari tahun. 2013 sampai Iya. 2025 sekarang. Iya, iya. Pakai rompi. Iya. Sampai November, sampai kemarin bulan Maret. Jadi kurang lebih 12 tahun, 13 tahun. Di saat itu Ibu kayak nggak sakit aja Enggak. gitu ya. Memang saya setelah 2013 itu kan pakai rompi itu sebentar sembuh ya. Mungkin badan saya masih lebih muda ya. Jadi penyembuhannya lebih cepat. Jadi habis itu saya makainya nggak seperti disiplin saya waktu Awal-awal sakit gitu ya. Karena rasanya udah sembuh. ya. Jadi nggak ada yang dirasa sama sekali Mbak Aulia. Nggak sama sekali. Orang aja nggak tahu saya sakit. Tapi sebelumnya dari tahun 2000 sampai 2013 yang kambuh lagi itu Ibu juga biasa aja kan? Biasa. Setelah Ibu dinyatakan cancer free gitu, Ibu ya merasa ya sehat gitu. Mungkin kalau orang baru ketemu Ibu baru Nggak tahu. kalau Ibu pernah jadi penyintas. Ini aja juga saya sakit, teman saya nggak tahu saya sakit. Dia tanya kenapa kayak kurus kamu? Saya nggak makan nasi, saya bilang. Kan nggak perlu kita mengeluh sakit kita ya. Tapi emang ada yang dirasain nggak sih Bu di sebelumnya ini, sebelum tahun 2013 saat pertama kali Ibu divonis kanker itu? Enggak, saya nggak ada sakit Mbak Aulia. Jadi nggak ada yang pegel-pegel, sakit-sakit apa nyeri-nyeri, nggak ada. Berarti pas tahun 2013 itu kambuh lagi, kepikiran nggak ini kayaknya yang dulu nih gitu? Ya. Tapi karena calon besan saya nyuruh saya pakai rompi itu dengan hanya selang waktu berapa lama langsung mengering. Jadi saya
Sudah gitu. Dan saya tidak mau ke dokter lagi. Takut di kemo. Oh iya, Karena saya udah ngerasakan kemo itu luar biasa sakitnya Mbak Olia. Saya nggak bisa makan, saya nggak bisa bangun, saya nggak bisa duduk. Sedih saya. Lebih berat saya di kemo daripada sakit sebelum-sebelumnya itu Mbak Olia. Ya, berat di kemo, justru malah lebih berat Kemonya. dibanding penyakitnya itu Iya. sendiri. iya, Oh. Kalau Bapak nih mendampingi Ibu, Bapak apa sih, bagaimana Bapak tadi ya, Bapak sempat menyimpan kata-kata dokter bahwa dokter pernah bilang sama. ini mungkin 3 tahun lagi gitu. Bagaimana Bapak ngelola perasaan Bapak dan emosi Bapak mendampingi Ibu yang mungkin sakit tapi sebenarnya bisa beraktivitas biasa, tapi ternyata sakit lagi gitu. Bagaimana Bapak tetap tenang gitu, terus mungkin Bapak tadi menyimpan hal-hal yang mungkin bisa bikin Ibu tambah down. Gimana caranya tuh Pak mengelola emosi Pak, mendampingi orang yang atau istri yang mungkin sedang menjalani pengobatan? Jadi yang kita rasakan ya tidak selalu juga harus kita sampaikan. Jadi mula-mula setelah selesai proses pengobatan, yang kita lihat proses pengobatannya itu lebih pendek daripada proses lanjutannya, Tadi ya, yaitu kemo. operasinya Kemo. lebih pendek dibandingkan Kemonya. kemonya. Kemonya sendiri ada tahapannya, ada tahapannya yang belum pernah kita rasakan, disuruh tanda tangan sampai botolnya juga nggak boleh dibuang sembarangan gitu. Botol apa nih? Botolnya untuk bahan kemo nggak boleh kan. Terus belinya juga nggak bisa sembarangan, Harus inden. harus inden. Harganya mahal, 20 juta sekali kemo. Nah, ya Zaman dulu tuh. Zaman itu tuh. tahun 2000 Mbak Olia. Bayangkan tahun 2000 saya bisa menghabiskan uang 200 juta. Nah, dari situ sembuh kan, sembuh. Terus setelah sekian lama, ada nongol lagi Di 2013 ya aja ya. 2013. Nah, habis itu ya ada yang ketemu yaitu calon besan untuk memakai alat rompi dan berarti itu solusi. Nah, dari situ ya rasanya sudah hampir tidak pernah lupa memakai alat ini. Mungkin suatu saat itu yang lupa ini. Wah, pas ke luar negeri nggak dibawa alatnya kan. Selama tadi Ibu ceritanya setelah pulang dari Jepang tuh ada keluhan ya. Berarti selama di Kifan itu nggak dibawa alat. Kalau kau pergi umroh kita bawa. Setelah belakang bawa. Ada 2 minggu saya pergi. Alatnya kita bawa, surat keterangannya udah ada dalam bahasa Inggris. Setelah pengalaman bahasa itu. Arab. Jadi kalau misalnya tanya udah tinggal kasih gitu sampai segitunya. Artinya ya kalau misalnya alat itu dipakai dan dimanfaatkan, rasanya Tidak akan kambuh waktu itu, ya udahlah. tidak akan kambuh, tapi mungkin itu lah apanya proses. Iya. Ya yang penting semangat lah. Bapak pernah lihat saat-saat dimana Ibu mungkin kayak tadi ya nangis, down, mungkin merasa putus asa nggak Pak? Dan saat itu gimana Bapak saling yakinin Ibu, ayo kita jalan aja pengobatan? Ya namanya sakit pasti ada lah Mbak, itu ada yang namanya bioritmiknya kehidupan, naik turun semangat, naik turunnya pemikiran ya. Mungkin lagi sakit sekali gitu ya. Kita juga kadang kalau terlalu banyak dikomentari malah dibilang ya karena bukan lo yang sakit gitu kan nggak enak. Betul. Sampai mau keluar. Nah yang paling bisa kita lakukan ya itu. Misalnya sekarang kalau masang alatnya kita siapin alatnya, kita pasang, kita cas itu baterainya. Terus yang bisa kita siapkan makannya, makannya ya sederhana. Cuman tidak mudah juga dicari. Misalnya apa? Makan alpukat. Alpukat yang bagus kan nggak selalu dapat Mbak, walaupun kita ke All Fresh misalnya kemana gitu ya, ke toko buah gitu, nggak langsung dapat yang Bagus. bagus. Mahal untuk mulus ya. Iya. Kadang-kadang kita udah beli mahal-mahal sampai ratusan ribu, mana nggak dapat yang kemakan gitu. Kenapa alpukat? Kenapa penyintas kanker itu direkomendasikan makan alpukat? Mungkin nggak ada rasa gulanya ya Mbak. Jadi kanker itu kan suka gula. Dan coklat kan. Saya jadi minumnya itu bekatul sama dark coklat. Oh, bekatul, dark coklat. Saya aduk alpukat, telur rebus. Tapi ada satu yang mungkin yang harus diingat.
Terus terlepas dari omongan si profesor tadi yang dia bilang 7 tahun nih mas, kita harus sama ini ya. Mudah-mudahan bisa diurus. Ya yang namanya umur gak ada orang tahu kan. Gak ada orang tahu masalah umur itu batasnya. Walaupun dulu mungkin 50 tahun sebelum ditiup roh kita itu sudah dikasih jatah umurnya, tapi bisa diperpanjang umur itu selama kita berdoa ya. Nah jadi kalau misalnya ada teman kita, ada saudara kita yang divonis oleh ahli ataupun dokter yang menyebut dia kanker, itu bukan kiamat ya. Bukan kiamat subro, bukan. Ya itu perjalanan ya. Pasti bukan kiamat itu. Jadi ada solusinya lah, ada cara mencari pengobatannya ataupun menghindarinya, atau bagaimana berteman dengan penyakit itu. Karena nggak bisa juga selalu dibersihkan atau disembuhkan. Ya bagaimana mensikapi berteman dengan penyakitnya. Seperti itu. Misalnya gini ya. Kenapa sampai kalau kita ke Saudi atau umroh, kita bawa itu alatnya ya. Kita bawa. Ya supaya selama 9 hari mungkin terhindar. Tapi begitu saatnya jalan-jalan sama temannya, kita lengah. Iya, bener. Itu kayak jadi itu ya, satu pelajaran. Iya, tapi memang gini ya Mbak, Allah kan udah melarang juga kita pergi tanpa mahram ya. Kalau udah ngomong gitu saya suka sedih, ya Allah, untuk dulu belum mati ya Pak. Gitu. Suka sedih, kan pergi tanpa mahram. Sehingga kita nggak mungkin bawa itu kan, karena terus sama teman. Pakai apa? Takut gitu ya. Jadi nggak bawa gitu loh. Jadi karena ibu itu bisa beraktivitas biasa gitu, ibu juga berteman sama teman-teman yang tuh nggak tahu kondisi ibu Nggak tahu. Jadi pas ibu jalan-jalan, ya udah ibu seperti yang pada umumnya aja gitu Iya. ya, nggak mau Dipakai, bawa ya. alat pengobatannya Iya. juga. Ternyata sepulangnya malah jadi Iya. ada luka lagi Iya, ya, iya. sakit lagi. Mungkin makannya saya kurang rapih ya. Kalau di rumah kan kita bisa milih makan. Kok di sana? Tantangan saat traveling kan gitu Iya, ya. iya, Apalagi iya. kalau untuk kondisi-kondisi tertentu kayak Iya. sakit. Iya. Karena saya waktu pergi kan nggak sakit gitu. Jadi ya gitu deh, Mbak. Saya juga suka pergi-pergi sama teman-teman rame-rame kemana-mana gitu. Lama-lama. Ya kelihatan cara sakit berarti ya Pak ya Ibu ya. Sekarang aja adik saya kandung saya nggak tahu saya hari ini sakit. Jadi benar-benar apa yang kan sakit itu bukan cuma karena dikabarkan ya, tapi Iya. kan juga karena ngelihat ibu mungkin Iya. lagi lemes Iya. gitu. Itu nggak lemes berarti ya, Enggak. nggak timbul lebih Ya, kurus Mbak. gitu. Mbak Aulia lihat aku gimana? Biasa aja ya. Iya. Di saat itu juga, di saat ibu pertama kali divonis ya dari tahun 2000 sampai 2013. Nggak bilang sama adik saya pertama. Nggak ada yang tahu, Nggak ada yang Pak, keluarga tahu. besar. Enggak. Ibu Ini pas- mertua yang tahu ya Pak? Makanya pas 2013 itu ada luka lagi, itu juga orang juga nggak tahu kalau Nggak tahu. misalnya mungkin kambuh. Iya. Gitu ceritanya ke calon besan saat itu karena dokter Iya. gitu ya. Enggak, bukan saya yang cerita. Anak saya yang cerita sama calon mertuanya. Nah, satu lagi Mbak Aulia ada pengalaman yang paling berharga untuk diri saya. Jadi waktu saya divonis cancer itu Agustus. Sedangkan tahun 2000. Sedangkan September saya harus pergi haji. Udah rapi semua. Ya, udah rapi semua, udah semuanya, udah manasik, udah semua. Jadi ngomong dong sama propnya saya, maaf prop saya mau haji. Wah, saya nggak bisa kasih referensi. Saya nggak bisa kasih surat. Saya butuh surat karena untuk Keterangan sehat kan. ya, saya nggak bisa kasih referensi katanya. Saya sedih. Saya bilang ibu mertua saya, aduh, saya nggak boleh pergi mak. Saya bilang gitu. Terus ibu mertua saya juga nangis kan. Padahal ibu mertua saya udah kesini mau menemani anak-anak saya karena saya mau ngaji. Udah gitu, kan saya punya dokter 2. Satu dokter itu onkologi, satu dokter internis. Saya kan dokter internis. Saya nggak punya nggak mau ngalah mikir gitu loh. Kalau dia saya cari coba deh ke dokter. Saya senang banget sama dokter itu pokoknya deh. Mudah-mudahan dia panjang umur berkah hidupnya sama keluarganya. Terus saya ngomong, dok, saya kan mau haji ya dok. Saya tadi ngomong sama Prof nggak boleh pergi. Terus dia bilang gini sama saya, siapa bilang orang sakit meninggal? Orang sakit ikut tuh meninggal. Siapa bilang orang sakit meninggal? Udah pergi, saya kasih surat.
Nah, saya itu langsung semangat hidup saya. Saya langsung, ya dok, aduh alhamdulillah terima kasih dok, pergi aja kita nggak tahu umur katanya. Udah, saya bilang umur tuh saya, aduh mak boleh sama dokter yang satu boleh saya pergi gitu. Udah saya pergi haji 40 hari nggak apa-apa Mbak Ulia. Saya sebenarnya juga mungkin merasakan ya, kalau misalnya orang medis, mungkin dia harus melakukan sesuatu, ada dua pilihan nih gitu, Iya. sesuai dengan aturannya gitu, atau mungkin pakai nurani, begitu kali ya. Di saat itu mungkin kalau onkologisnya ibu itu sesuai dengan aturan, karena Iya. mungkin kondisinya memang harusnya dia tidak bisa mengeluarkan surat gitu Iya. dengan sehat. Cuma kalau di dokter yang satu lagi di interus ibu, beliau lebih pakai apa ya, mungkin secara logika ibu memang dalam kondisi sakit, tapi mungkin Tapi kan waktu saya sakit kayak gitu, bukan sakit saya nggak bisa jalan Mbak Ulia. Kayak gini, kayak biasa gini gitu loh Mbak Ulia. iya, mungkin dengan pertimbangan itu Iya, juga ya, saya silakan tahu. jalan gitu. Jadi benar-benar haji itu undangan ya Bu ya, Iya. bukan cuma yang sehat doang, Iya. nah gitu tidak ada Iya. penyakit apa-apa. Iya. Ternyata kalau memang sudah diundang, Iya. Bisa saya tawaf, bisa saya sa'i, bisa saya wukuf di Arafah tanpa diapa-apain. kalau misalnya saya lihat dari perjalanan hidup ibu nih ya, Bapak Ibu, berarti ibu banyak dapat tanda kutip bonusnya ya Bu ya. Ya, alhamdulillah. 2000 itu sudah divonis kanker, Masya Allah sampai sekarang Alhamdulillah. sudah punya besan, berarti anaknya sudah menikah, udah ada cucu, Bapak Ibu. 2. Makanya gini, kalau saya bilang itu jangan bosan berdoa. Doa itu nomor 1. Ya, dan saya yakin dengan saya dapat sakit itu menghapus dosa saya mungkin. Saya selama kan suka ninggalin suami pergi jalan-jalan sama teman-teman. Itu kan sebenarnya saya waktu itu belum belajar sunnah. Saya setelah belajar agama dengan sesungguhnya itu, astagfirullahaladzim, banyaknya dosa aku ya Pak. Suka ini. Tapi memang saya juga pergi izin suami. Dan pergi juga sama istri-istri teman suami, bukan orang lain. Sembarang orang lain gitu juga gitu. Ada banyak itu ya Bu, pelajaran gitu ya, Iya. refleksi dari Ya. selama ini Ibu menjalani Iya. kehidupan. Jadi yang paling utama itu kita doa. Dan juga support dari keluarga ya. Support dari suami, dari anak, itu semuanya. Gimana Bu? Selama ini dari kecil dia tahu ibunya sakit. Iya. Pernah nggak sih Bu melihat dia tuh malah lebih sedih mungkin daripada Bapak dan Ibu sendiri, karena dia tahu mungkin suatu saat saya akan kehilangan saya. Nah, saya gini Mbak Ulia. Mereka pergi sekolah, kalau saya lagi gak enak badan, kalau mereka pergi sekolah, saya untuk berangkat mereka pergi sekolah itu mereka pakai supir ya, pergi sekolah. Saya berusaha ngantar ke mobil, saya tegarkan diri saya. Walaupun setelah mereka berangkat saya tiduran gitu Mbak Ulia. Yang itu yang saya lakoni untuk anak-anak sampai anak-anak besar. Tapi alhamdulillah, kebetulan anak saya itu dua-duanya itu tidak pernah nuntut sesuatu sama kita gitu loh. Jadi tidak pernah memanfaatkan orang tuanya, walaupun orang tuanya ada rezeki, tidak pernah dimanfaatkan sama mereka. Itu yang membuat saya bahagia. Bisa anak saya itu masih waktu itu kelas berapa abangnya Pak? Kelas 5 SD saya tinggalkan haji. Bisa dia bawa neneknya pergi beli baju daster gitu loh, ya Allah. Itu saya, "Dek, Bang, kamu gak malu ngajak nenek?" Saya nanya, "Gak malu ngajak nenek kayak gitu pergi?" "Enggak Bang, gak apa-apa." Terus ibu mertua saya bilang, anakmu pintar. Aku dibeliin baju, diajak pergi. Pintar anakmu nawar-nawar baju buat baju saya gitu. Ibu mertua saya. Gimana ngedidik itu Bapak Ibu? Dengan anaknya tumbuh dengan baik kayak gitu. Apa ya? Sebetulnya gimana ya? Ya doa aja kok Mbak. Bahwa doa itu yang nomor 1 ya. Jadi saya memang dari kecil anak-anak itu tidak membiasakan semua mereka harus saya penuhi kebutuhannya. Jadi kalau mereka kepengen sesuatu yang bagus, kamu nabung dulu nak, nabung jajanmu, nanti mama tambah kurangnya. Itu membuat mereka sampai sekarang itu tidak pernah menuntut sesuatu. Tapi dari kecil mereka tahu nggak ibu sakit gitu? Tahu. Saya kan dulu gini, anak saya yang kecil itu dia tahu sakit, saya kan bawa mobil, dia dengar nggak boleh dokter saya bawa mobil lagi, itu tahu. Habis itu nggak boleh, mama nggak boleh bawa mobil, nggak boleh mah, mama nggak boleh pergi, gitu dia. Dia yang luar biasa memang Mbak Olia ya, anak-anak saya berdua itu. Jadi kayak kemarin kan saya ganti pembantu karena pembantunya kurang ini, ya saya ganti.
Nah itu anak saya yang kebetulan tinggalnya dekat rumah. Datang itu, Mbak tolong ya ibu saya ini sakit. Tangannya nggak bisa dipergunakan yang maksimal. Jadi ibu saya kalau ngambil sesuatu minta tolong. Pokoknya di training sama anak saya. Emang ibu sekarang masih sakit? Bukan kalau ngangkat sesuatu nggak boleh Mbak Ulia. Dan nggak boleh tangannya dipergunakan. Dulu itu dokter bilang itu kalau tangannya sakit itu hanya boleh mengangkat seberat dompet. Jadi saya itu yang ada di benak saya. Jadi gitu Mbak Ulia, tolong makanan mama, telurnya pagi-pagi udah di meja, ini gitu. Jadi dari tahun 2013 setelah ibu pakai rompi terus ngerasa enakan, ya Sembuh, kering. kering tapi masih pakai rompi sampai tahun 2025 Ya. ini. Namun tetap diiringin sama tadi ya, ada pantangan-pantangan Iya, makanannya tetap iya, dijaga. Iya, Selama tapi memang 13 enggak. tahun itu dari tahun 2013 sampai sekarang nih makan itu tetap Sempat saya makannya agak jorok juga. Itu yang makanya kambuh lagi November. Jadi mau makan itu benar-benar kayak pengaruh ya Mbak Ulia ya. ibu nggak selama bertahun-tahun itu tetap cek lab gitu apa? Oh iya. Oh iya. Ya, 6 bulan sekali saya cek. Ke dokter juga. Ke dokter saya enggak. CEA saya periksa semua. Jadi referensi dari dokter saya yang lama, semua itu saya bawa ke lab. Itu nanti itu referensinya itu. Jadi kalau itu sesuai dengan hasil yang baik semua, sudah saya aman. Saya rajin ke lab. Bapak pernah ngeliat apa masa-masa di mana ibu beneran kayak sakit yang oh yaudah memang beliau tuh sakit cancer nih gitu. Jadi memang ibu dirawat terkapar misalnya gitu tiduran. Ada nggak sih Pak masa-masa ibu seperti itu Pak? Kalau saya dengar ceritanya soalnya berarti ibu tetap beraktivitas seperti biasa ya, tetap sama teman-teman jalan-jalan gitu. Bahkan teman-teman nggak tahu Iya. terus merupakan penyintas sakit kanker payudara. Jadi dari akhir tahun lewat ya, akhir tahun 2024, November ya, Pak? kira-kira November. Jadi itu kumat lagi ya, kumat lagi Kemarin. ya, terus Luka ada lah. luka. Nah, ada luka. Menurut si yang menganalisa, ya mungkin karena ada dimasukkan ke badannya yang harusnya tidak dimasukkan. Pelanggaran diet itulah ya. Tidak tahu kita waktu itu Oh, iya. salah. Kalau misalnya tahu kita waktu itu tidak boleh, tidak cocok untuk Diri saya. istri saya, harusnya kita tidak lakukan itu. Mungkin kita hanya dapatkan suratnya saja. Jadi ada yang tidak toib. Ya, Nah, Jadi selama ini Bapak tahu ya Pak apa yang Ibu konsumsi? Maksudnya Bapak juga ikut tahu. jadi mulai akhir tahun itu November, Desember, Januari terus sampai sekarang kira-kira 6 bulan. Mungkin yang paling terasa sakit itu mungkin di akhir Idul Fitri kemarin ya, setelah Ramadan ya. Jadi yang bisa saya lihat di sini, jangan terpengaruh dengan iklan siapapun, walaupun misalnya teman kita atau anak kita atau dokter manapun, selama itu tidak sesuai untuk kita. Contohnya misalnya ada salah satu apa namanya itu? Iya. Jadi Nggak nggak cocok semua lah. alternatif pengobatan itu akan cocok sama kita. Ya. Kalau di kasusnya Bapak dan Ibu, itu Ibu menggunakan rompi yang di tahun 2013 itu ya, Ibu gunakan sampai tahun ini ya, 2024 tahun 2024 Juli, Agustus masih sehat. dan itu membuat Ibu cancer free ya. Iya, Digunakan untuk maintaining iya. aja ya Iya. gitu. Oke. Terus kemudian ternyata setelah itu nggak semua yang alternatif itu Iya. cocok untuk Iya. kita gitu ya Pak ya. Iya. Alternatif yang arti kata bukan rompinya loh ya, sesuatu yang saya dimasukkan ke dalam badan saya. Kalau rompi ini alhamdulillah cocok sama Iya. Pak Indaka sampai tahun lalu. Setelah November 2024 udah nggak pakai rompi lagi karena Masih itu. masih Kalau sekarang. rompi ini cuma satu penyakitnya, lupa. Udah, selama nggak lupa aman. Masih pakai rompi saya. Pakai terus. Saya tahu bisa sambil beraktivitas. Iya, ya. iya. Jadi 2024 itu pakai apa? November 2024? Pakai rompi sampai kemarin Maret. Oh, sampai Maret. Ya, setelah ini April kemarin Pak Warsito itu ganti saya pakai selimut, Kasih blanket. blanket sama
custom ya namanya ya. Tapi menurut saya itu selimut itu sangat ini banget Mbak. Harusnya lebih awal. Harus ya kurang cepat Pak War ngasih ke saya. Jadi saya waktu itu sempat merasakan kayak dada saya kayak sesuatu ada slim. Kalau pakai rompi sebelumnya juga bukannya seperti itu ya cara kerjanya. Mungkin saya nggak tahu lah kalau cara kerjanya ya. Kan nggak semua badan saya ketutup. Kan hanya sampai sini aja kan Mbak. Nah setelah saya pakai selimut itu, pas pertama saya pakai selimut itu langsung saya batuk, keluar selim banyak. Ringan langsung badan saya. Sehat ya. Kalau misalnya bisa diceritakan, ternyata yang mendukung Ibu selama ini dari tahun 2013 bahkan sampai tahun ini masih dipakai ya tadi ya penemuan alat Ya. ya. Dan disambung mungkin lebih terbaru lagi makanya Ibu bilang bagus gitu. Iya lebih. Kenapa nggak dari dulu gitu kan kayak Iya. selimut kalau yang Memang saya juga salah Mbak Olia. Saya minta maaf sama Pak Warsito. Mohon maaf Pak War, saya merasa ya Ibu nggak datang merasa nyaman sehat ya iya. Setelah saya sakit baru saya datang lagi. Bener. Jadi sedikit gitu. Cuma satu lupa. Iya. Iya saya anggap sepele ya. Tapi nggak boleh sebenarnya. Jadi dari strategi pengobatan yang dilakukan sama Ibu nih, kalau boleh saya catat itu yang pertama sih konsistensi ya. Iya. Kalau misalnya memang satu pengobatan itu cocok, artinya tadi rompi Ibu cocok, itu konsisten, Iya. jangan lupa. Iya. Dan yang kedua, semua jenis pengobatan alternatif, Apapun ya. pengobatan apapun itu ya. Terutama menurut saya yang dimasukkan ke dalam badan. Walaupun menurut kita itu untuk kesehatan, tapi ya mungkin perlu pertimbangan ya. Karena nggak semua orang mungkin kayak nggak semua orang setelah dioperasi dan kemo itu Bukan kemo aja Mbak. Bukan kemo aja, mungkin sesuatu apalah. ada yang setelah itu memang benar-benar bersih gitu. Ada yang ternyata dia nggak cocok malah tambah parah. Apapun itu ya, jadi apapun itu ya. Iya, jadi nggak selalu itu. Terus makan juga kita memang harus milih-milih ya Mbak Olia ya. Saya alhamdulillah itu anak-anak saya sangat memperhatikan saya dengan makanan saya itu sampai mereka menyiapkan sesuatu makanan fish oil, zaitun, alpukat. Setiap waktu mereka tanya masih ada apa yang punya apa yang ada. Jadi mereka itu benar-benar perhatian luar biasa ya. Jadi saya memohon kepada orang atau keluarga yang ada keluarganya kena kanker, tolonglah. Kalau dia suami yang kena, istrinya harus perhatian atau anak-anaknya. Atau istrinya kalau kena, suaminya harus perhatian dengan anak-anaknya juga. Itu sangat membantu kita ya. Support system terbesar adalah keluarga inti ya. Iya. Jadi saya rasakan Mbak Ulia, saya misalnya agak sakit badannya, tapi dengan anak saya mau datang, saya semangat bangun. Jadi nggak sakit Mbak Ulia. Bisa saya gitu. Karena bukan cuma yang sakit itu bukan cuma fisik ya, tapi juga mental. Ketika mental kita itu tadi, kita semangat, mungkin penyakitnya juga ikutan pergi. Jadi anak saya, abang adik mau datang, abang mau datang. Saya langsung duduk di depan TV, nanti ngobrol apa gitu. Jadi mereka nggak tahu saya udah tiduran apa gitu ya. Kalau tadi saya dengar kita Bapak ternyata juga tahu ya apa yang Ibu konsumsi. Itu berarti itu Bapak juga ikut ngurusin. Oh sangat Mbak. Jadi Bapak itu kalau pagi itu kadang kalau misalnya ke masjid itu udah ngupasin saya telur, udah ngorekin alpukat, udah bikin bekatul pakai dar coklat. Pokoknya luar biasa di Allah. Saya berterima kasih sama Allah ya. Ya, walaupun saya punya pembantu yang khusus untuk ngurusin saya, nggak dapat Mbak. Anak Ibu juga laki-laki kan ya? Oh, jadi mungkin karena ngelihat Bapak juga sepertinya ya ada role model di rumah, makanya juga anak-anak juga bisa baik sama Ibu. Saya selalu bilang sama anak-anak, ya nak ya, kalian laki-laki. Jadi bukan berarti di rumah tangga itu juga semua harus perempuan, tidak. Dalam agama juga bukan. Bisa kamu kerjakan. Nyuci piring juga nggak mesti harus istri. Iya, dia terjawab sebenarnya pertanyaan tadi saya. Aku bisa sih anak-anak menurut Ibu ya, jadi baik gitu. Ternyata mereka punya role model ya. Karena untuk Bapak, kok Bapak mau sih Pak? Kan gak semua laki-laki ya Bu seperti itu. Bapak udah mencari nafkah gitu ya. Di sisi lain misalnya kita istri bisa main sama teman-teman, kita jalan-jalan gitu ya. Bapak kan sibuk mencari nafkah, tapi Bapak juga mengurus perempuan misalnya gitu yang sakit. Kenapa Bapak masih mau melakukan hal-hal itu Pak? Ya mau aja. Jadi gini Mbak, Kan dari orang tua Bapak. Kalau tadi kan Ibu bilang ya ke anak-anak gitu,
Mungkin Bapak, ibu Bapak punya kesan tertentu atau Bapak pernah baca, mempelajari sesuatu gitu yang itu menginspirasi Bapak melakukan hal itu gitu? Enggak, jadi ya mau aja gitu. Jadi pernah Mbak. Jadi waktu itu anak saya umur 4 tahun. Yang kecil itu. Saya kan bawa mobil sendiri. Dia bilang gini, "Pak, jangan kasih uang banyak-banyak sama mama. Mama itu tukang belanja, tukang jalan-jalan, tukang segala macem. Nanti beli-beli terus kerjanya," katanya. Terus, "Bapak percaya nggak?" katanya. "Ayo Pak, lihat mobilnya mama yuk," katanya. Mobil saya dibuka kap belakangnya. "Lihat nih Pak," katanya, "ada sepatu, ada baju, ada tas, ada segala." Terus apa jawabannya papanya? "Oh jangan nak, jangan diganggu mamanya. Itu kesenangan mama." Jadi saya mungkin support suami saya untuk saya itu, Mbak ya. Suami saya juga tuh sayang banget sama keluarganya sendiri, sama keluarga saya juga. Jadi sehingga itu di keluarga saya itu, di keluarga suami saya itu apapun sesuatu hal, kalau suami saya datang belum terlaksana. Sampai kayak gitu. Jadi adik-adik saya juga sama suami saya itu sungkan banget. Pokoknya hormatnya tuh melebihi. Misalnya gimana Bu ceritanya? Pokoknya misalnya kita ada acara, belum ada abang, belum. Nah, jadi yang makan dulu nunggu abang belum datang. Sampai kayak gitu. Sampai gini Mbak, saya juga sama adik-adik saya senang banget, sayang banget sama adik-adik saya ya. Sampai adik ipar saya bilang gini, "Aku tuh kepengen ya," katanya, "kalian itu," sama adik-adiknya, dia bilang, "kalian itu sayang sama aku seperti Kak Ani itu disayang sama adik-adiknya," gitu. Jadi saya tuh sama adik-adik juga penuh perhatian Mbak, sama adik ipar saya juga begitu. Itu kan baik-baik ya Bu. Bapak pernah marah nggak sih Bu? Nggak pernah. Saatnya? Nggak pernah marah Mbak. Saat ibu ketahuan sakit kanker gitu misalnya. Pernah nggak kayak, "Makanya kamu makannya benar gitu." Nggak pernah. Bapak nggak pernah marah. Nggak pernah marah sama anaknya juga. Oke, kalau gitu sekarang apa yang pengen disampaikan ke Bapak dalam refleksi selama 20 tahun lebih menemani? Saya baru tadi malam, kemarin ngomong sama Bapak, kita udah 37 tahun berumah tangga ya Pak. 37 tahun. Maafkan saya kalau ada kekurangan ini. Terima kasih atas supportnya semuanya. Ya udah Bapak diam aja nggak jawab dia. Mungkin dia sedih nggak tahu saya. Iya, kayaknya Bapak itu ya lebih banyak tadi kalau misalnya ingat tadi Bapak bilang gak semua yang dirasakan itu perlu diungkapkan. Iya. Itu kata Bapak tadi. Iya. Itu adalah kuncinya Bapak menjalani banyak fase ya Pak ya. Baik fase yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Mungkin pas saat yang menyenangkan gitu Bapak juga merasakan sedih, ya merasakan mungkin Bapak juga down juga ya. Iya. Walaupun yang sakit ibu pasti saya yakin sih gitu. Iya. Pasti Bapak juga ada putus asanya, ya nggak Pak? Tapi itu mungkin nggak Bapak ungkapin ya. Termasuk sekarang nih Bapak nih, Bapak lagi seneng nih gitu kan, dikasih tahu kebaikan-kebaikannya sama ibu. Tapi nggak semuanya perlu apa deh Pak? Bapak bilangnya ya apa tadi? Ya mau aja gitu ya Pak ya. Belum buat baiknya gitu. Gimana Pak? Ya intinya apapun yang kita hadapi ya kita nikmatin aja. Tidak ada di dalam diri seseorang itu yang semua 100% ada. Sama juga dengan diri kita juga tidak ada yang sempurna 100%. Kita yakini dulu, udah dipasangkan ini berarti ada saling ngisi nih. Ada yang saling ngisi, yang nggak bisa disebut. Berarti itulah pasangannya, itulah cocoknya. Makanya saya bilang sama anak-anak saya, sayang sama istri nak. Sayang sama istri. Bisa dibantu istrinya, dibantu apa gitu. Walaupun ada rezeki ya, nggak selalu harus materi aja. Misalnya apa gitu loh, ngambilin minumnya nggak masalah saya bilang. Tidak harus semua kamu harus dilayani, tidak. Kalau kayak gitu berarti kan kalau di yang lainnya Pak ya, semua orang tuh di dunia ini pasti punya tantangan terbesar dalam hidupnya gitu. Termasuk Bapak yang diikuti udah panjang perjalanannya. Kalau menurut Bapak dan Ibu nih, mungkin sebagai penutup juga, selama tadi 37 tahun berumah tangga, 60 tahun lebih hidup, apa sih tantangan terbesar, ujian terbesar dalam hidup baik Bapak maupun Ibu? Nanti jawabannya beda-beda ya, pisah-pisah ya. Dan kemudian apa refleksi yang Bapak dan Ibu dapatkan dari hasil menyelesaikan tantangan itu? Boleh Bapak dulu, boleh Ibu dulu. Oh, mungkin Ibu dulu kali.
Kalau saya bilang ya tantangannya itu dulu saya kurang belajar agama aja, jadi kurang bersyukur nikmat sama Allah ya. Saya sudah banyak banget syukur nikmat dikasih Allah, dapat suami yang baik, dapat anak-anak yang patuh, yang tidak pernah membuat kita susah. Ya Mbak ya. Tapi saya waktu itu belum terlalu dekat banget sama Allah. Bukan maksudnya nggak dekat itu, saya nggak belajar seperti harus istri itu harus begini, harus rumah tangga terus begini. Tapi setelah saya sakit itu, memang saya waktu sebelum sakit pun ngaji terus ya Mbak. Tapi saya diberikan Allah hidayah, saya bisa belajar sunnah ya. Belajar sunnah itu, jadi saya tahu persis detailnya itu seperti apa jadi seorang istri, rumah tangga itu apa. Jadi itu yang membuat saya bahagia. Jadi saya di mobil juga ngomong, aduh untung aja ya Pak itu Pak. Makanya senang kalau berteman orang-orang yang soleh. Papa tahu nggak saya bilang, kalau dikasih sesuatu kita, dia bilang nggak bilang terima kasih sama kita. Jazakillah khair. Papa tahu artinya, saya bilang semoga Allah memberikan kebaikan untuk kamu. Nah itu kalau terima kasih, saya nggak tahu artinya, saya bilang. Ternyata tantangan terbesar, saya pikir ya, tantangan terbesar seorang yang dianugerahi Allah sakit kanker itu adalah ya tantangannya adalah penyakit kanker itu sendiri. Iya. Ternyata tantangannya bukan itu ya, Bukan. tapi itu ketidaktahuan kita atas Iya. makna sebenarnya apa sih Allah Iya. kasih, Iya. kenapa sih Allah kasih Iya, sakit itu, sakit, iya. gitu ya. Kalau Bapak gimana Pak? Ya sakit itu ya mungkin sebagai pengingat ya. Mengingat diri sendiri terutama. Nah tadi kalau bilang tantangan tadi sama yang dirasakan itu ya yang namanya berkeluarga ya, tantangan terbesar itu adalah orang terdekat sama kita. Jadi keluarga kita sendiri, istri, anak, geser sedikit lagi, adik ipar, adik kandung. Jadi kalau misalnya karena kecilnya istri anak, kalau misalnya keluarga besar, terus ini tentang nggak jauh-jauh dari situ. Sama halnya misalnya kalau misalnya orang pergi berjalan, haji misalnya 40 hari, sudah jarang kita dengar orang ribut. Padahal cuma mau untuk beribadah. Kenapa ribut? Ya karena tadi dia nggak siap bertetangga dengan temannya begitu dekat selama 40 hari. Nggak bisa dia nikmatin. Jadi sama halnya dengan mengurus keluarga mungkin yang saya rasakan ya tantangan terutama ya keluarga kita, nggak mungkin orang lain. Kalau orang lain di luar itu mungkin ya untuk banyak temannya, teman ketawa gitu ya. Tidak bisa diajak teman diskusi. Untuk teman ketawa banyak, tapi begitu teman sedih mungkin sedikit. Jadi kalau ditanya tantangannya, ya itu tantangannya mengurus keluarga itu. Mengurus keluarga, Ya itu bukan tantangannya. cuma tentang kasih makan gitu ya, tapi juga kalau misalnya sakit parah, apakah kita bisa gitu ya jadi support system terbaik Iya. Iya. bagi keluarga kita. Kalau misalnya ternyata dia sedang dalam keadaan down itu Pak ya, udah putus asa, apakah bisa kita tetap tenang itu Pak ya. Jadi nggak jauh-jauh, jadi tetap aja orang terdekat kita kan. Nggak mungkin orang jauh tantangan kita. Yang paling dekat ya keluarga kita, ya istri, ya anak, ya ponakan, ya sepupu, ya nggak jauh-jauh. Juga saya mau ngomong Mbak Aulia. Jadi bagi-bagi orang atau kita yang divonis dengan kanker, jangan merasa putus asa. Bukan itu segalanya. Dekatkan diri kepada Allah. Itu yang terutama. Terutama itu. Tapi Ibu pernah nggak sih Ibu merasa putus asa itu? Enggak, saya enggak. Kok kabur lagi? Enggak. Kok di usia semuda ini? Enggak. Apa Saya yang enggak. memotivasi Ibu nggak putus asa saat itu? Saya mungkin karena saya ngaji ya Mbak. Jadi saya nerima hidup itu gitu loh. Ya udahlah pasrah hidup ini gitu loh. Dan juga saya lagi karena support dari keluarga itu ya yang membuat saya bahagia ya. Jadi anak-anak saya itu nggak bikin saya pusing Mbak. Bayangkan sama Mbak, anak saya itu kuliah yang satu kan di ITB. Jadi nggak pernah, "Ma, aku kurang uang apa?" Nggak ada kalimat itu. Yang kecil kan udah di UI. Mereka di area SMP, anak saya yang kecil SMP udah bisa nyari duit. Padahal ada duit dari orang tuanya. Mereka dikasih mobil, dikasih nyup supir ya, walaupun supir ya bukan setir mobil nggak boleh sama saya. Saya disiplin orangnya, nggak boleh. Sebelum ada SIM jangan coba-coba pegang mobil gitu. Tapi mereka itu tidak memanfaatkan kita gitu loh. Jadi itu yang membuat sangat bahagia saya Mbak. Jadi kalau ngeliat teman-teman saya itu kan anaknya gini-gini. Ya seperti kemarin ini Mbak, baru-baru ini anak saya itu datang dari Kemang. Habis itu ngantar saya ke masjid ngaji.
Sampai di masjid semua orang ngelihat. Ya Allah, langsung datang ke saya. Bu Sidik doain aku biar anakku seperti anakmu, biar anakku seperti anakmu. Aku tambah nangis, Mbak Aulia. Jadi tadi ya kita belajar tentang kekuatan doa Ya. yang bisa menggerakkan mungkin hati-hati anak Ya. kita, pasangan kita Ya. bisa melakukan tantangan apapun Ya. sama peringatannya Ya. selama berpuluh-puluh tahun. Iya, Kedua, bahkan menaklukkan penyakit kanker iya, bersama Iya. dia adalah satu keluarga. Ya, sekian episode Cancer Survivor Podcast kali ini. Jika kalian suka dengan episode kali ini, boleh klik share dan jangan lupa subscribe podcast ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, welcome to Cancer Survivor, and this is their story.